Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain, sehingga orang lain juga bisa membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua, kita mendengarkan renungan yang diambil dari homili misa harian oleh Romo RD Yohanes Hadi Suryono, Paroki Alam Sutera, Gereja Santo Laurentius. Para saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pekan Advent yang kedua di hari Kamis. Dan satu mungkin butir renungan yang bisa kita renungkan bersama-sama atau secara pribadi, kata-kata ini. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Dalam bacaan ini ditampilkan kembali nama Yohanes Pembaptis. Mengapa? Karena Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang hidup dalam keheningan padang gurun. Dan dari padang gurun itulah dia berseru-seru, mewartakan pertobatan untuk menyambut kedatangan Mesias, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis adalah ketika Yesus sudah tampil, Yesus mengatakan satu hal yang baik. Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Yesus hormat, Yesus menghargai Yohanes Pembaptis. Dia begitu menempatkan Yohanes Pembaptis pada posisi yang baik. Tetapi kita tahu, disitulah kehebatan Yohanes Pembaptis, keunggulannya, yaitu ketika dia mengatakan, setelah Yesus mulai tampil, Yohanes Pembaptis mengatakan, semoga dia makin besar, aku makin kecil. Itu kata-kata Yohanes ketika Yesus sudah tampil, dan dia perlahan-lahan menghilang. Kerendahan hati Yohanes Pembaptis ditunjukkan di situ. Ketika orang banyak masuk dalam ruang hening, keheningan hidup,
ketika orang masuk dalam suasana doa. Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada kita semua semangat kerendahan hati, keheningan mengajarkan orang untuk belajar rendah hati. Maka Yohanes mengatakan, dia makin besar dan biar aku makin kecil. Yang kedua, barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ketika Yohanes berseru-seru di padang gurun, orang mendengar suara Yohanes dan orang bertobat. Suara Yohanes juga tetap bergema sampai sekarang saat kita masuk dalam masa Advent, mempersiapkan kedatangan Tuhan dalam Natal nanti. Yang dibutuhkan memang adalah ruang hening dalam hidup kita. Maka ada masa Advent, supaya Natal tidak sekedar menjadi sebuah rutinitas, tetapi sebuah peristiwa iman yang perlu kita siapkan lewat ruang hening kita itu. Sayang bahwa dalam mempersiapkan Natal pun kita kadang-kadang tetap jatuh pada kesibukan, repot sana sini, tetapi kurang memberi waktu hening lewat firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada bulan ini, lewat bulan keluarga, lewat sinode. Saya rasa ini cara-cara Tuhan mengajak kita untuk memberi ruang hening bagi hidup kita, mendengar suara Tuhan. Mari kita lanjutkan keheningan kita dalam masa Advent ini, dan Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan hari ini. Ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan juga, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.